Selamat sore Pak Tian, saya Dimas Ramadhani Adi Pratama, NIM 17M10052, ingin merangkum atau menjelaskan tentang teori retorika dari Aristoteles. Aristoteles adalah murid Plato di masa keemasan peradaban Yunani, 4 abad sebelum kelahiran Kristus. Dia menjadi instruktur yang dihormati di Akademi Plato, tetapi tidak disetujui dengan mentornya karena tentang tempat berbicara di depan umum dalam kehidupan Athena. Retorika berasal dari bahasa Inggris yang artinya ilmu berbicara, yang dalam perkembangannya berarti seni berbicara di hadapan umum atau ucapan untuk menciptakan kesan yang diinginkan walaupun beragam pendapat tentang retorika. Namun dengan jelas dapat diketahui bahwa tujuan retorika adalah tercapai tujuan pembicaraan atau terjadinya komunikasi yang efektif. Retorika adalah seni persuasi, suatu uraian yang harus singkat, jelas, dan meyakinkan, dengan keindahan bahasa yang disusun untuk hal-hal yang bersifat memperbaiki, memerintah, mendorong, dan mempertahankan. Aristoteles melihat fungsi dari retorik sebagai penemuan dalam setiap kasus secara persuasi yang tersedia. Dia tidak pernah menjelaskan apa yang dia maksud dengan persuasi, tetapi perhatiannya pada metode non-koersif memperjelas bahwa dia mengesampingkan kekuatan hukum, penyiksaan, dan perang. Klasifikasi 3 kali lipat dari situasi bicara menurut sifat pendengarnya menunjukkan bahwa ia memiliki urusan negara yang ada dalam pikirannya. Selain itu ada fungsi retorika, ada empat fungsi. Yang pertama mass information, mass education, mass persuasion, dan mass entertainment. Mass information yaitu untuk memberi dan menerima informasi kepada halayak. Hal ini bisa dilakukan oleh setiap orang dengan pengetahuan yang dimiliki. Tanpa komunikasi, informasi tidak dapat disampaikan dan diterima. Yang kedua ada mass education, yaitu memberi pendidikan. Fungsi ini dilakukan oleh guru kepada murid untuk meningkatkan pengetahuan atau oleh siapa saja yang memiliki keinginan untuk memberikan pendidikan. Yang ketiga ada mass persuasion, yaitu untuk mempengaruhi. Hal ini bisa dilakukan oleh setiap orang atau lembaga yang memberi dukungan, dan ini bisa digunakan oleh orang yang bisnis dengan mempengaruhi iklan yang dibuat. Yang keempat ada mass entertainment, yaitu untuk menghibur. Hal ini biasanya dilakukan oleh radio, televisi, atau orang yang memiliki profesional menghibur. Lalu ada jenis-jenis retorika. Yang pertama ada monologika, yaitu ilmu tentang seni berbicara secara monolog, di mana hanya ada seseorang yang berbicara. Bentuk-bentuk yang terkandung dalam monologika adalah pidato, kata sambutan, kuliah, ceramah, dan deklamasi. Yang kedua ada dialogika, yaitu ilmu tentang seni berbicara secara dialog, di mana dua orang atau lebih berbicara atau mengambil bagian dalam satu proses pembicaraan. Bentuknya seperti diskusi, tanya jawab, perundingan, percakapan, dan debat. Yang ketiga ada pembinaan teknik berbicara. Teknik berbicara merupakan syarat bagi retorika. Oleh karena itu, pembinaan teknik berbicara merupakan bagian yang terpenting dalam retorika. Dalam bagian ini, perhatian lebih diarahkan pada pembinaan teknik bernafas, teknik berucap, bina suara, teknik berbicara, dan teknik bercerita. Lalu ada strategi penyusunan retorika. Menurut ahli retorika klasik Aristoteles, terdapat 5 strategi penyusunan retorika yang dikenal dengan istilah The Five Canon of Rhetoric. Yang pertama ada invention atau penemuan bahan. Invention merupakan konstruksi atau pengembangan dari sebuah argumen yang relevan dengan sebuah tujuan dari pidato. Langkah ini mencakup kemampuan untuk menemukan, mengumpulkan, menganalisis, dan memilih materi yang cocok untuk pidato. Menurut Aristoteles, argumen-argumen harus dicari melalui rasio, moral, dan afeksi, karena ini dianggap sebagai bagian yang sangat penting. Yang kedua ada disposito atau arrangement atau penyusunan bahan materi.
Disposisi merupakan penataan ide. Penataan ide akan membantu pendengar memahami hubungan antara ide serta menghindari kebingungan. Yang ketiga ada style atau elocutio atau gaya. Style adalah cara penggunaan bahasa dalam mengekspresikan ide. Penggunaan style yang efektif dan akan membuat pesan lebih jelas, menarik, dan powerful. Yang keempat ada memori atau mengingat materi. Memori berhubungan dengan kemampuan untuk mengingat mengenai apa yang akan kita katakan. Yang kelima ada pronunciatio atau delivery atau penyampaian. Delivery merupakan bagian terakhir dari retorika. Delivery melibatkan cara vokal dan fisik dalam mempresentasikan speech kita. Terima kasih. Selamat sore.